dari praktisi industri, dosen Institut Teknologi Batam, dan seluruh audiens yang berbahagia. Semoga pagi yang indah ini membawa semangat baru dalam kolaborasi, inovasi, dan penguatan relasi antara dunia akademik dan profesional. Untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita berdoa agar acara ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. Doa akan dipimpin oleh Saudara Faris. Pada Saudara Faris dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak agar apa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam, doa saya akan pandu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul dalam acara Embres dengan penuh harapan dan rasa syukur atas limpah rahmat serta karunia-Mu. Ya Allah, berkahilah acara kami ini, lancarkan seluruh rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan dari awal hingga akhir. Jauhkanlah kami dari segala bentuk hambatan, musibah, dan kesalahan yang dapat kelancaran acara ini. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai ajang mempererat tali silaturahmi, menambah ilmu, meningkatkan nilai-nilai positif, serta memberikan manfaat bagi semua yang hadir dan terlibat di dalamnya. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, para guru dan pemimpin kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memasuki sesi kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri kepada Bapak Dr. Insinyur M. Ansyah Bora, STMT, IPM. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Oke, sebelum saya menyampaikan sambutan ya, wajib ada pantun karena kita ada di tanah Melayu. Biasanya pantun ini disampaikan kalau ada tamu yang kita hormati. Karena di sini banyak tamu-tamu yang terhormat. Oke, nanti dibantu ya. Kalau di tanah Melayu sebutnya ewa, bukan cakep. Kalau cakep saya. Oke. Mentari pagi bersinar terang. Ewa. Menerangi Batam yang elok menawan. Ewa. Tamu hadir membawa semangat gemilang. Ewa. Mari satukan langkah menuju kemajuan. Oke, masih ada satu lagi Bapak Ibu. Elok berseri bunga kenanga. Ewa. Disiram embun di awal hari. Ewa. Embridge jadi wadah bersama untuk membangun sinergi lintas perguruan tinggi. Yang saya hormati Rektor ITEBA yang pada hari ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita karena lagi perjalanan dari Padang. Yang saya hormati Wakil Rektor ITEBA Bapak Dr. Ainat Sarwalawi sekaligus sebagai Ketua PKSM ya Pak. Yang saya hormati Diplomaing Adivin Eri Sunarsono ya, Kadia Dokter dan selaku WR2 yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih Pak WR 1 dan WR2 yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati juga Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Wakil Dekan Ibu Ririk dan Fitri yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Teknologi Industri Pak Taufik. Ada Pak Taufik ya? Ada ya Pak. Oke. Kemudian yang saya hormati Ketua Prodi MA yang sekaligus menjadi tuan rumah pada hari ini dan Kaprodi di lingkungan ITB yang sempat hadir pada hari ini. Kemudian yang saya hormati para ketua program studi manajemen rekayasa se-Indonesia yang hadir pada hari ini ada dari ITB, dari ITGL, dari UISI, dari ULBI, Telkom University dan UII. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini pada acara Embridge ya. Selamat melaksanakan kegiatan dan semoga nanti bisa melahirkan diskusi yang bermanfaat buat manajemen rekayasa. Yang saya hormati juga Bapak narasumber yang sudah hadir pada hari ini dari Pak Insinyur Pandi ya, Kadia Dokter Insinyur Pandi. Terima kasih Pak sudah hadir pada hari ini yang nanti akan menyampaikan seminar terkait dengan tema pada hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pimpinan perusahaan dan sponsorship yang hadir pada hari ini ada dari PCI, dari Prisi dan beberapa sponsor dari perusahaan yang mungkin tidak saya sebut satu persatu. Kemudian yang saya hormati Ketua Panitia beserta tim yang sudah menyiapkan kegiatan ini beberapa hari ini. Dan terima kasih atas kerja kerasnya, baik itu dari panitia, dari dosen maupun dari mahasiswa. Yang saya hormati juga para dosen di lingkungan ITEBA yang hadir pada hari ini dari berbagai prodi. Yang saya hormati juga Ketua Himpunan MR dan Ketua Himpunan yang ada di lingkungan ITEBA yang telah bekerja sama juga membantu kegiatan pada hari ini. Kemudian tak lupa saya sampaikan yang terhormat kepada seluruh mahasiswa di lingkungan Batam yang ada di Batam. Ada beberapa kampus saya lihat yang hadir pada hari ini, ada berbagai kampus. Terima kasih sudah hadir pada acara pada hari ini kegiatan Embridge tahun 2025. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Patut kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan menggerakkan hati kita dan langkah kita sehingga kita bisa hadir di dalam ruangan ini dalam rangka menghadiri kegiatan Embridge tahun 2025.
Bapak Ibu, kegiatan ini kalau nggak salah kegiatan yang keempat yang diadakan oleh BKSMR. Yang sebelumnya kalau nggak salah pertama di ITDN ya. Di sini juga hadir rekan ITDN, Fakultas Teknik ITDN. Ya. Terima kasih yang saya hormati Bu Fitri ya. Dulunya Kaprodi ya, MRN. Jadi ini kegiatan yang keempat. Yang pertama di ITDN kalau nggak salah, yang kedua di UIC. Terima kasih dari UIC juga sudah hadir ya. Kemudian selanjutnya di ITB yang terakhir, yang ketiga, dan yang keempat ini dilaksanakan di ITB ya. Oke, aplaus dulu ya. Kita kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan MBRIDGE ini, di mana kegiatan MBRIDGE ini ada beberapa kegiatan inti. Salah satunya adalah diskusi terkait dengan penyusunan kurikulum inti prodi BKSMR ya, Bapak Ibu kalau nggak salah. Nah, selama ini kurikulum BKSMR itu kayaknya belum ada yang inti yang menjadi patokan seluruh prodi MA. Jadi kalau nggak salah di tahun 2022 kita kemarin menyusun kurikulum itu mengacu pada BKSTI, masih merujuk pada kurikulum teknik industri ya. Dan ASEN secara internasionalnya, jadi masih beda-beda nih. Nah, mungkin di kesempatan kali ini kita bisa melakukan diskusi sehingga nanti lahirlah kurikulum inti terkait dengan BKSMR. Harapannya dengan adanya kurikulum inti ini, tentunya kurikulum kan kita buat untuk kebutuhan industri di masa akan datang ya. Jadi mungkin perlu juga dipertimbangkan pembelajaran yang ada saat ini seperti AI ya, karena AI ini sekarang di dunia kerja sudah mulai digunakan ya. Apalagi MR, kalau MR kalau nggak salah adalah disiplin ilmu yang menjembatani antara manajemen dan teknik dengan komponen teknologi ya, sehingga MR ini tidak boleh ketinggalan dari teknologi, apalagi AI ke depannya. Mungkin perlu saran saya dijadikan masukan untuk penyusunan kurikulumnya, sehingga nanti adik-adik yang kuliah mungkin pada saat ini, pada saat bekerja mereka tidak asing lagi dengan AI gitu ya. Dan sekarang pun kita banyak menggunakan itu dalam lingkungan sehari-hari. Mungkin itu yang masukan saya terkait dengan kurikulum, dan mudah-mudahan di kesempatan ini sudah terbentuklah kurikulum. Dan BKSMR kalau bisa mungkin sekarang sudah ada lembaga hukumnya ya Pak Lali. Mudah-mudahan nanti bisa berdiri sejajar dengan BKSTI ya, karena PR kita Bapak Ibu khususnya prodi MR itu adalah memperkenalkan prodi MR, karena MR di Indonesia itu baru ya, dan baru beberapa kampus yang ada prodi MR, salah satunya di ITB. Dan PR ya, biasanya kalau kami ke industri memperkenalkan prodi yang ada di ITB, selalu yang menarik itu adalah bertanya, Pak itu apa sih prodi MR? Nah ini menjadi PR kita nih. Ya, mungkin melalui wadah BKSMR mungkin bisa lebih aktif lagi memperkenalkan, ya, sama-sama kita memperkenalkan prodi MR itu apa sih? Apa sih perbedaan dengan TI dan sebagainya. Nah ini yang menjadi PR kita, dan mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini bisa sering dilaksanakan dan melibatkan dari berbagai pihak, termasuk dari industri selaku nanti pengguna lulusan. Ya. Ini yang penting adalah pengguna industri, karena yang akan menggunakan MR tersebut. Sehingga pada saat alumni kita mendaftar di perusahaan, mereka tidak bertanya lagi apa itu MR, tetapi mereka sudah paham apa sih keunggulan dari prodi manajemen rekayasa. Oke, itu terkait dengan kurikulum. Kemudian kegiatan kita juga pada hari ini kalau nggak salah ada lomba ya Pak Agung ya, selaku tuan rumah dan himpunan manajemen rekayasa. Ada lomba terkait dengan bisnis plan dan video dan fotografi. Nah ini akan dibantu oleh himpunan, dan pesertanya kalau nggak salah ada berbagai perguruan tinggi dan sekolah yang ada di Batam. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan dengan sukses, dengan lancar. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya BKSMR yang di dalamnya ada prodi-prodi yang telah mempercayakan ITB dalam hal ini prodi MR sebagai tuan rumah. Dan mohon maaf
Jika mungkin nanti di dalam pelayanan kita tidak maksimal ya Bapak Ibu, ya, kami mohon maaf. Semoga di acara kedepannya kita bisa perbaiki jika ada kekurangan dan sebagainya. Mungkin itu saja ya, karena ini banyak sambutan nanti dan banyak seminar ya, takutnya waktunya terlalu panjang ya. Oke, saya akhiri, tentunya saya akhiri dengan pantun ya Bapak Ibu, karena tadi ada pembuka, maka harus ada penutup. Oke, bunga mentari, bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di taman asri, sambutan usai semangat tetap menyala tinggi. Mari berkarya demi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sekarang marilah kita simak sambutan sekaligus pembukaan resmi acara oleh Rektor 1 Institut Teknologi Batam kepada Bapak Dr. N. Ansarulawi, MN, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Oke, sebelumnya tadi ada pantun. Jadi wajib untuk mengikuti. Nah ini Pak Pandi juga nanti harusnya ada juga nanti. Karena sebelumnya ada dua, saya ada dua juga ya Bapak Ibu. Mohon, kalau saya catatnya aja lah. Kalau tadi ya eloknya langit pagi, burung berkicau di dahan melati, tamu terhormat telah hadir hari ini. Di Teba kita bersinergi dan berkolaborasi. Oke, izin Bapak Ibu, saya mewakili Pak Rektor yang saat ini sedang perjalanan dari Padang ke Batam. Perkenalkan, nama saya Rawi dari Teba, Wakil Rektor 1 di Teba. Izin menyapa tamu kita hari ini. Tentunya yang kita hormati bersama di sini sudah hadir Pak Pandi. Terima kasih banyak Pak Pandi sudah hadir di kampus kami. Sekaligus juga menjadi narasumber, dan juga nanti kita ada penandatanganan kerjasama antara APEKNAS dengan Fakultas Teknologi Industri. Jadi kemarin saya sempat diskusi ngopi-ngopi dengan Pak Pandi, ada banyak yang kita bahas, khususnya dengan manajemen rekayasa. Jadi sekaligus saya perkenalkan nih Pak Pandi, manajemen rekayasa itu apa, dan beliau menyambut dengan sangat antusias. Ternyata ada prodi yang seperti gini ya. Nah ini buat masukan juga buat teman-teman. Jadi prodi kita ini, prodi manajemen rekayasa, sebenarnya sangat dibutuhkan oleh industri, khususnya di usaha atau bisnis yang sedang ada saat ini. Salah satunya dari yang ditekuni oleh Pak Pandi, dan itu tidak diketahui oleh masyarakat. Nah ini salah satu tujuan kami nih Pak Pandi, makanya diadakan acara ini, dan ini sudah rutin dan sudah disampaikan oleh Pak Dekan, awalnya dari Epidel, terus ke UISI, ITB. Nah, untuk tahun ini ITB yang jadi tuan rumah. Nah, nanti di acara raker kita nanti besok kita akan tentukan juga tuan rumah berikutnya di mana. Seperti itu. Nah, ini saya nggak lama-lama ini karena Pak Dekan tadi udah ambil banyak waktu saya. Acara ini kita belum mulai. Saya juga ingin menyapa tamu-tamu dari industri. Nah, di sini ada Pak Agung juga, makasih Pak Agung. Ini mitra kami, pembicara kedua juga ini, Pak, yang akan menyampaikan teknologi instrumen, Pak ya, yang bisa mendukung prodi manajemen rekayasa. Di sini ada tamu juga kami dari PCI, Pak Agus. Makasih Pak Agus sudah mewakili PT PCI internasional. Nah, mungkin nanti teman-teman dari MR dari kampus, beberapa kampus di Indonesia bisa berkenalan dengan rekan-rekan industri di sini untuk bermitra, berkolaborasi juga. Karena memang salah satu tujuan acara itu yaitu untuk mempertemukan antara akademisi, industri,
mahasiswa dengan bisnis seperti itu. Dan sini ada Ibu Direktur PT Prediksi juga, Bu Wira. Terima kasih Bu Wira. Kalau ini mitra kami yang sudah banyak kita berkolaborasi, Bapak Ibu. Kita udah banyak riset bareng dengan Prediksi, udah kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita ada proyek pengembangan pulau yang akan kita jadikan pilot project, Ibu ya, untuk penanganan sampah laut. Nah ini dengan Prediksi kami udah banyak berkolaborasi. Mungkin teman-teman juga dari kampus lain silakan nanti kita join, karena ya ibaratnya makin banyak teman makin bagus gitu ya. Apalagi era zaman sekarang kan kolaborasi yang paling penting. Terima kasih Bu Iraya sudah datang. Sudah datang artinya sudah mau menjadi sponsor nanti nih untuk agenda kita. Saya sudah sertai di proposal ini. Nanti kita bisa diskusi lagi ya Bu. Di sini ada juga dari World Cleanup Day, Mbak Dinda. Nah ini mitra kita juga untuk kegiatan-kegiatan lingkungan. Jadi di Teba kita aktif untuk kegiatan lingkungan untuk memperkenalkan anak-anak muda khususnya mahasiswa untuk mulai peduli lingkungan sejak usia mereka masih muda, karena ini nanti buat mereka juga seperti itu. Tentunya saya sapa yang apa lagi nih Pak Dia Impres yang sudah bekerja keras, terima kasih atas komitmennya. Nah ini tentunya tak lupa dan tak boleh lupa Ibu Dekan Fakultas Teknologi Informasi beserta wakilnya Bu Fitri. Ada Pak Heru juga, Pak Heru wakil rektor juga. Terus Dekan Fakultas Teknologi Industri Pak Ansar, Kaprodi, para Kaprodi, MR dan puri-puri lainnya di Teba, dan dosen-dosen Teba, terima kasih sudah join di sini mendukung acara kita. Dan tentunya mahasiswa, di sini ada perwakilan mahasiswa dari yang biru, dari mana ya yang biru ya? Oh, Material Wira. Oh, oke. SMK ya. Oh, makasih sudah datang, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat kami dari SMK Material Wira. Ternyata ada dari SMK ya, itu dari kampus. Ada dari yang kuning kayaknya dari Unrika ya itu ya. Awal pros, sorry. Ada dari Putra Batam juga, saya lihat ada seragamnya Putra Batam dan berbagai macam kampus di sini. Bapak Ibu ada perwakilan kampus untuk merayakan acara kita sini, karena kita di Batam ini solid. Setiap ada acara kampus satu di salah satu kampus di Batam, semuanya saling mendukung, saling meramaikan. Dan terakhir tentunya para peserta mahasiswa kami di Teba, terima kasih atas kerja kerasnya menyelesaikan acara ini. Sekaligus saya mau info juga ke Bapak Ibu semua, para tamu-tamu VIP atau tamu-tamu yang dari luar ITEBA lainnya, bahwa acara ini nanti akan kita buka dengan setelah mungkin pendatangan kerjasama, kita akan membuka expo juga. Ada pameran karya-karya mahasiswa dari hasil mata kuliah teknopreneur dengan perancangan dan pengembangan produk. Nah, kebetulan minggu ini kita kan minggu tenang di kampus, dan dua mata kuliah ini kita jadikan salah satu bagian dari acara ini, sehingga nantinya para mitra bisa melihat hasil karya mahasiswa. Siapa tahu bisa jadi investor. Benarkah ini mahasiswa nih? Nah, kita lihat nanti hasil karya kreatif dan inovasinya. Silakan nanti Bapak Ibu memberikan komentarnya, memberikan masukan, sehingga nanti hasil prototype ini kan masih terbatas prototype ya Bapak Ibu ya, masih sangat masih sangat mentah, tapi kita apresiasi ide-idenya itu, karena ide ini yang agak susah nih. Dan ini ide ini biasanya muncul dari anak-anak muda yang kita nggak sangka-sangka Pak, karena mereka punya, apalagi di dunia lain, generasi saat ini kan terkenal paling kreatif gitu ya, cuma butuh support dari kita yang sudah mungkin bukan saya ya, sudah tua-tua gitu. Oke. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dekan dengan detail. Yang ada itu adalah penggabungan manajemen dengan rekayasa. Sepertinya nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Pandi. Jadi saya memberikan kata sambutan ini memang fokusnya untuk menyambut tamu-tamu kita dengan para hadirin semua. Mudah-mudahan harapan kami acara Embres ini bisa bermanfaat, memberikan dampak yang luar biasa. Terus dengan program pemerintah saat ini bisa berdampak,
kampus berdampak, magang berdampak, akhirnya nanti menjadi Embres berdampak gitu ya. Memberikan dampak buat masyarakat. Nah, ini kalau kita lihat temanya hari ini luar biasa, Embres, yaitu Engineering Management Bridging Resilience. Jadi di sini maksudnya manajemen rekayasa nantinya akan menjadi jembatan. Jembatan untuk berkolaborasi menghasilkan karya luar biasa, kolaborasi antara industri akademisi dengan bisnis. Kurang pemerintah sebenarnya, kayaknya kita lupa pemerintah. Oke, itu aja mungkin harapan kami. Kami komitmen untuk bersama, karena kami adalah akademisi di dunia pendidikan. Tentunya kita butuh bantuan dari industri, Pak Pandi dan teman-teman yang lain, perusahaan untuk mendukung kami dalam mencerdaskan bangsa pendidikan STM, khususnya di Kepri ini. Sehingga nanti kami di TEBA bisa melahirkan lulusan yang adaptif, kompeten, dan transformatif. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya tutup dengan pantun. Bunga cempaka harum mewangi, disiram embun kalau pagi hari. Terima kasih atas sinergi. Mari kita berkolaborasi. Satu lagi Bapak Ibu. Kain songket dijahit rapi untuk dipakai dalam perjamuan. Sampai jumpa di Embres berikutnya nanti dalam semangat ilmu dan persatuan. Kan buka acara juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Embres Engineering Management Bridging Resilience Advancement and Collaboration Excellence dengan tema When Innovation Meets Collaboration dengan resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi budaya. Salam kebajikan rahayu. Terima kasih atas kata sambutan yang telah diberikan. Kita memasuki acara inti pertama, yaitu seminar sesi 1 dengan tema The Potential of Engineering Management in Batam Industry bersama narasumber dari Apeknas. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Dr. Insinyur Fandi, IOT STM PWK IPM. Bapak Dr. Fandi adalah seorang profesional di bidang teknik dan perencanaan wilayah. Beliau menjabat sebagai CEO, direktur di beberapa perusahaan nasional, serta aktif sebagai Ketua Umum Apeknas dan Wakil Ketua Kadin Batam. Dengan latar belakang sarjana teknik, magister PWK, dan kini doktor hukum. Beliau juga berpengalaman lebih dari 20 tahun di dunia industri dan organisasi. Mari kita sambut Bapak Dr. Insinyur Fandi, IOT STM PWK. Kami persilahkan. Rencana strategi sini bahwasanya industri 4.0 ini membutuhkan lapangan kerja, membutuhkan bersama-sama dari akademisi dengan praktisi maupun kami dari dunia bisnis. Next slide. Tantangan industri Batam ini kami anggap adalah Batam masih menjadi pionir untuk industri. Namun kalau kita bicara industri konstruksi atau jasa konstruksi, Batam masih ketinggalan. Ada yang pernah lihat di YouTube China itu memiliki jembatan terpanjang, jembatan tertinggi, ya, terus macam-macam teknologi konstruksi di China. Ya. Kenapa mereka sangat grow up terkait teknologi di konstruksi? Karena adanya kampus-kampus yang memiliki MR. Itu sebenarnya salah satu. Jadi inovasinya itu dari kampus. Karena kalau mengharapkan kami bisnismen untuk investasi penelitian, kami nggak punya anggaran.
ya, industri atau bisnis itu pasti butuh SDM yang ready to use. Jadi siapa yang membuat SDM-nya? Kampus. Jadi ready to use. Kemudian nanti setelah basic pengetahuan dari kampus datang di kami, di usaha bisnis kami, maka kami akan meng-grow up knowledge-nya, ya, meng-grow up knowledge-nya. Jadi knowledge transfer-nya terjadi. Itulah Bapak Ibu pengembangan yang berkelanjutan di dalam sektor bisnis kami di konstruksi khususnya. Next slide. Kesimpulannya, Batam ini punya potensi besar karena di sini ada universitas lain selain ITEBA, bukan hanya Batam Bapak Ibu, tapi Indonesia ini punya potensi luar biasa. Potensi yang luar biasa ini harus kita garap bareng. Jangan khawatir kuenya tidak dikit kok kue ini. Ya, universitas ini tetap aja solid di badan kerjasama. Enggak ini Bu, enggak usah khawatir. Oh, saya kurang mahasiswa, enggak. Ya, saya kemarin sudah bawa hari ini ya, hari ini, dan saya sudah rapatkan ke beberapa kolaborasi APENAS, bahwasanya juga ada beberapa perusahaan yang sudah menawarkan ke kita untuk memberikan beasiswa terkait program studi ini. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita bisa rekap nanti perusahaan-perusahaan mana aja, khususnya di dunia konstruksi yang memberikan fasilitas beasiswa untuk manajemen rekayasa. Ada yang mau sekarang beasiswa? Ya, langsung ya. Nanti dihubungi sama Pak Albert tuh. Ya Pak Albert, silakan. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan bahwasanya manajemen rekayasa ini sangat luar biasa. Saya bukan sales ITEBA, Bapak Ibu. Ya, clear ya. Saya bukan sales ITEBA dan saya bukan salesnya Badan Kerjasama. Ya, Bapak Ibu yang dari Dell, oh Bapak ini pakai jas, biasanya sales kan. Saya bukan sales di sini, saya bukan sales MR, tapi secara data memang kami di dunia konstruksi lebih dari 50.000 SDM yang dibutuhkan untuk jasa konstruksi di 2020. Kita lihat pergerakan sekarang, Bapak Ibu. Prabowo sendiri sudah menginstruksikan bahwasanya bila melihat anggaran pemerintah saat ini itu sangat minim, sehingga beliau sudah memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada private sector, ya private sector itu bisnis kooperatif, ya, untuk melaksanakan semua program-program pemerintah terkait konstruksi dengan pola namanya KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Itu dari kalkulasi itu menurut kami SDM-nya akan membutuhkan lebih dari 50.000 SDM di bidang konstruksi. Salah satunya kalau kita ambil dari setiap proyek ya, biar Bapak Ibu tahu semua, setiap proyek itu kita butuh namanya BIMPRO. Jadi alumni ini yang rata-rata nanti 5 tahun tamat dengan pengalaman, rata-rata mereka akan di level BIMPRO rata-rata, karena dia yang akan mulai dari perencanaan, ya, desain, kemudian development, mengembangkan, kemudian finalization dan service. Service dimaksud adalah jaminan daripada pemeliharaan tersebut, dan itu semua harus dirancang, didesain sampai kalau orang bisnis bilang apa, modal seketek-keteknya untuk segala-galanya. Nah, sampai begitu. Itulah guna MR ini, ya Bapak Ibu dan adik-adik kami yang di belakang, yang mahasiswa maupun yang masih sekolah menengah, kejuruan maupun SMA, silakan ambil di sini di jurusannya. Kami yakin dunia konstruksi di Indonesia akan lebih cepat grow up bila pihak kampus juga mendukung kami. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kami di sini bukan hanya untuk bisnis oriented, tapi untuk sebuah legasi untuk tanah air kita Indonesia. Bahasa Indonesia yang sangat hebat, Indonesia ini sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau enggak kita lagi membangun seperti di dalam Malawi, usia-usia kita ini, usia-usia kami, yang Porti mungkin sudah tinggal 20 tahun lagi untuk berkarya. Ya, tinggal adik-adik yang di belakang yang harus berpacu, ambil peluang ini,
silakan ambil peluang ini karena peluang ini sangat bagus, ya, MR ini sangat baik. Menurut kami ini sebuah program studi leg spesialis juga, ya. Ingat, leg spesialis itu sangat apa ya? Kalau Bu siapa tadi yang dari dia? Prodi ya? Dekan, Bu Dekan, Bu Fitri. Kan Ibu suka kan selalu dispesialkan kan? Suka nggak? Suka. Siapa yang nggak suka dispesialkan di sini? Ada yang suka di luar kan nggak? Hah? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada kan? Inilah leg spesialis. Jadi kalau kita leg spesialis, kita tak tergantikan. Setuju nggak, Bu Fitri? Kita tidak akan tergantikan. Benar ya Bu? Yang dari isi tadi? Puisi, kemudian dari Telkom, ya Wita, ya. Ini leg spesialis saya anggap Bu. Jadi silakan dikembangkan SDM-nya, pasti semua butuh SDM ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan hari ini materi singkatnya. Yang jelas ambillah peluang-peluang ini, kita garap bersama. Kami dari industri konstruksi tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan akademisi. Dan sekali lagi semoga rencana yang baik ini hanya untuk Indonesia. Dan itu dimulai dari Batam untuk Indonesia. Sekali lagi kalau sebelum saya tutup, saya meminta ya kalau saya katakan dari Batam untuk Indonesia, jawabannya manajemen rekayasa. Itu jawabannya ya. Oke? Dari Batam untuk Indonesia. Manajemen rekayasa. Kurang semangat. Dari Batam untuk Indonesia. Manajemen rekayasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot, STMPWK, IPM atas pemaparan materi yang telah diberikan. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua. Kini tiba pada momen penting penandatanganan Memorandum of Agreement MOA antara ITEBA dan APEKNAS. Kami mengundang Bapak Dr. Insinyur M. Acarbora, STMT IPM, selaku Dekan Fakultas Institut Teknologi Batam, dan Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot, STM PWK IPM, selaku perwakilan dari APEKNAS, serta yang akan disaksikan oleh Wakil Rektor Teknologi Batam, Bapak Dr. Engineering Ansarullah Lawi, MN. Kami persilakan. Dan Wakil Rektor 2 kepada Bapak Diploma Engineering Insinyur Haji Heri Sunarsono, DEA, kami persilakan. Akan dilangsungkan penyerahan sertifikat oleh Kepala Program Studi Manajemen Rekayasa Bapak Insinyur Aulia Agung Dermawan, STMT, didampingi oleh Wakil Rektor 2 Bapak Diplomat Engineering Insinyur Haji Heri Sunarsono, dan Ketua Panitia Ibu Elsa Putri Pertiwi, STMH. Kami persilakan. Kepada Bapak Dr. Fandi, kami silakan untuk pemberian sertifikat.
Selanjutnya kita memasuki proses foto bersama dengan berjalan kerjasama antara Institut Teknologi Batam dan APES. Para peserta dimohon untuk berdiri dan melakukan sesi foto bersama. Ayo, Pak. Kita di tengah sini aja, Pak. Boleh, Pak. Ayo, Pak. Lagi. Mari, Pak. Yang lainnya silakan berdiri. Yang semuanya Para peserta dimohon untuk berdiri untuk melakukan sesi foto bersama. Monggo, ayo kita berdiri sama-sama. Oke, udah siap semuanya? Oke, dengan hitungan 1, 2, 3. Senyum. Oke, boleh gaya bebas? Oke, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama menuju prosesi penting yang menjadi simbol pembukaan kegiatan hari ini, yaitu gunting titam. Kayaknya lewat sini kayaknya. Proses ini akan dilaksanakan di luar auditorium, tepatnya di area pintu masuk kampus untuk seluruh dosen, tamu undangan, dan panitia. Mari kita menuju lokasi bersama-sama. Para peserta tetap berada di dalam ruangan. Untuk tamu undangan mahasiswa diharapkan berada di dalam ruangan. Dan perwakilan 1 orang dari setiap tim yang mengikuti exhibition diharapkan mengikuti sesi foto kita. Terima kasih. Bapak Ibu mendekat. Bapak Ibu. Pak Joshua, kita melihat. Ibu semua. 1, 2, 3. Oke. Ini
Kalau dia tangkapnya udah pakai apa itu? Ini buat sendiri atau gimana? Buat sendiri sih Pak. 1 liternya harga berapa? Kami per botol kecilnya ini 10.000 dan yang besar ini 25.000. Dia untuk mesin kan, mesin oli gitu. Iya bisa. Jadi olinya bisa remove. Iya Bisa. Iya, harus tahu ini. Jadi harus ada namanya. Material coba lihat tangan kamu. Nah ini. Ah, kasar. Apa? Kalau tangannya kasar. Tapi kalau tangan kamu Bel, lembut nggak boleh. Itu maksudnya namanya MSDS, material data security detection. Jadi pada saat terpapar kita udah bisa nih dia. Oh ini dia. Ya itu masukan. Thank you ya Ani. Oke, nah ini produk ini dia jelaskan lah. Apa ini produknya? Ini produk apa nih? Ada McDermott-nya lagi nih. Ini salah bahasa tempel Pak. Atau sponsor? Sponsor. Ini penangkap minyak Pak, penangkap sekalian pengurai minyak. Nah, coba. Dia bisa jalan? Bisa Pak? Enggak. Nah, ini kan sistemnya otomatis. Jadi tadi di foto kan Pak. Oke, aslinya kan harusnya pakai sensor minyak. Jadi untuk mengganti sensor minyaknya kami pakai sensor minyak atau ada videonya. Ada videonya. Ada videonya. Ya minimal ini nggak bisa jalan hari ini. Dengan video kan jalan bisa. main kan coba. Sudah. Nah nanti nextnya dia ambil video lagi saat jalan ya. Ini satu Pak masalahnya. Waktu tadi masalah. Ya tadi. Kalau ada masalah berarti kita harus buat solusi. Ini kan untuk nempelin minyak Pak. Ini itu. Jadi dinamo ini kebakar Pak. Masalahnya di kebakar dicoba. Tadi pagi Pak. Tadi pagi. Ya nggak apa-apa. Jadi saran saya siapa namanya Mas? Ari. Mas Ari. Talia. Talia Pak. Talia. Oh Talia. Oh Simpson ini. Oke Talia. Mas Ari dan Mbak Talia. Supaya dapat suatu produk itu menjadi iCatch. Tahu nggak iCatch? Jadi pabrik itu gampang menerima produk itu. Dibenerin dulu ininya, kemudian diambil videonya supaya nampak lagi cara operasi mesinnya. Jadi pada saat itu kita terbakar, tidak ada lagi macam yang masalah itu karena langsung tunjukkan di sana. Lihat, lihat ya. Enggak, kita apa berikutnya? Oh, apa? Ya Pak, kemarin udah ditawarin ke Elsa ke hari. Oh ya udah ini. Thank you ya. Sorry, good job. Ya, thank you ya. Apa ini?
gimana? Kami kan masih pembanting, jadi kami masih usaha kayak rumahan gitu lah. Oke. Buat pribadi. Batok kelapanya di sinilah yang sampah gitu. Iya, dari apa kelapa gitu Pak. Iya, gitu ya. Dia mesin atau gimana? Presnya? Ini di press. Iya, karena kan kami Berapa PSI? Pesannya apa? Newton. kalau ini kan kami kan masih terus mahasiswa kan Pak, jadi masih belum. Gak apa-apa, ini sarannya. Setiap produk kayak gini, kalian harus buat namanya TDS, Technical Deficit. Apa ini maksud Technical Deficit? Supaya bisa tahu nih, kami pada saat mencetak ini dengan tekanan, pressure, cetakannya sekian Newton. Hasilnya begini. Satuan tekanan apa? PSI itu tekanan apa namanya angin. Kalau tekanan energi potensial Newton tekanannya, karena nanti gravitasinya kan ditentukan bisa 10 meter per second ataupun 9,8. Kalau Indonesia berapa koefisiennya? Dulu kalau 9,8 di Jepang, bukan internasional. Ulang susu kali internasional. Kadang rasa internasional rasa lokal. Nggak ada itunya ya. Ntar gua gini hitam. Asik. Ya, dia berarti jadi pacar yang baik nih. Melayani dia dengan sepenuh jiwa. Ya itu saran bapak ya. Buat ya sini. Kanan nggak ada itu nomor kontak. Kan ada di bawah Pak, ada. Oh ya. Foto ya. Oke. Cok, sukses ya. Terima kasih. Halo Ibu. Ibu atau adik atau Mbak? Mbak aja. Oke. Sekarang itu kami semuanya buatnya menggunakan produk daur ulang. Keren. Ikutlah itu UMKM. Ya. Ikut UMKM. Bisa terkali dengan komunitas UMKM. Iya, Pak. Ya. Nah, nanti kalau ada pameran di Kompit, saya undang lah. Terima kasih. Semangat ya, sukses. Nah, ini apa nih? Fosil. Kami buat pakai stick, Pak. Dan kalau bentuk prototipenya kan ya kayak bangunan dari kayu itu untuk membangun sebuah konstruksi. Nah, kalau ini kami membuatkannya dari plastik HDPE. Oh, di PE. Biar Tapi dia recycle ya? Iya, Pak. Pakai apa? Dari industri. Ya. Itu bentuk prototipnya, Pak. Biar kita membuat Kualitasnya berapa? Udah pernah uji? belum pernah. Ini di press atau dikeringkan? Di press, Pak. Itu beli berapa? Tangan. Ya, mata. Ini untuk apa? Ganjal tangku. Tujuannya apa gitu? Konstruksi, Pak. Untuk konstruksi. Bapak ketua konstruksi kau ngomong konstruksi. Bapak kontraktor lu. Masa lebih keras punya bapak? Hah? Ini PDPE, ADPE. Iya. Oke. Jadi gini, dia campurannya bakar atau chemical? Bakar. Kalau burning, ini saran saya ya. Kalau burning coba di mix dengan chemical. Karena biasanya burning itu tidak friendly. Gini loh, recycle-nya friendly, eco. Tapi prosesnya kontraproduktif ya. Nah, tapi kalau misalnya burningnya di dalam chamber atau luar? Ah, itu apalagi tidak ya. Kayak tidak. Oh. Tahu nggak waktu acara malam takbiran?
masih kayak Iya. mana kan? Semangat tapi boleh ya. Bapak harus semangatnya ya. Iya ya. Karena Bapak konstruksi kalau tadi ini keren. Pertama sambil catat ya. Nggak pun dicatat diingat aja. Yang pertama material udah oke. Dari recycle. Oke, udah oke. Yang kedua proses. Prosesnya harus juga seperti eco-friendly. Apa aja yang dikatakan eco-friendly? Boleh nggak proses burning? Burning itu tulisannya pembakaran. Boleh. Selama di dalam chamber. Jadi asapnya ini kontrol. Itu baru friendly. Nah, kalau itu banyak siapkan namanya teknikal segregasi Oke ya, itu masukan Bapak ya. Oke Pak, DDS tadi apa? Technical data sheet sama MSDS, material safety data sheet. Maksudnya safety data sheet adalah pada saat ini dipegang. Coba tangannya man. Sensitif, kulit. Yang satu yang kasar, yang satu menengah, yang satunya halus. Kontaminasi nggak dia ke kulit seseorang? Nah itulah makanya dibutuhkan MSDS, material safety data sheet. Oke ya, bukan saya, tapi saya sangat berbangga. Anak muda hebat, Putri Batam hebat, mantap, semangat terus, berinovasi. Saya coba. Iya, coba. Materialnya ada Semen, pasir, baru ada limbah kerang sama di dalam. Oke, ada itu. Oh ya, foto ya Bu. Dipakai ke tanaman sudah. Ya, before after-nya sudah ada. Mana? Lama-lama hari pertama doanya sekian senti, hari kedua sekian senti, hari ketiga sekian senti. Pakai ini, buatlah comparison namanya perbandingan. Tanpa menggunakan riset, apa riset? Jadi manusia kan nggak percaya dengan mata, tapi dia percaya dengan panca indera. Jadi dia bisa lihat mata, bisa terukur, bisa dibuat hidupnya. Oke, sukses ya anak muda yang inovasinya luar biasa. Mantap. Inovasinya dia ini dia menggunakan Masalah utamanya macun gitu. Misalnya gini, sebelum digunakan, sekarang
timbangan? Oh, harus bawa dong. Biar before afternya dong. Iya. Sip. Nanti videonya dikirim Bapak ya. Ah. Ya. Bapak lanjut dulu ya. Ya, dijelasin dulu. Mana ya? Mau jelasin lagi? Skill Pak. Ini yang keunggulannya Pak bisa jadi bantu proyek juga Pak. Karena kami ada pakai insentif untuk bahan darusnya di kuartal ini. Jadi setelah begini bisa jadi pelapor, bisa jadi ada proyek. Satu ini berapa? Nilai jualnya? Nah itu budgetnya itu berapa kemarin bikinnya? Ini Pak. Oh iya itu 200 lebih lah ya. 200 lebih lah Pak. 200 lebih Pak. Buat dulu raw material sekian, biaya operasional sekian, margin sekian. Baru dari situ lah dapat nilai jual, bukan nilai tebak-tebak. Ya, mantap, coba oke, inovasinya bagus. Walaupun tidak lihat tapi harus sama. Semangat ya, semangat. Mantap. Ini namanya kanstin. Oh di sini ada baju-baju. Apa itu kanstin itu? Kanstin sebenarnya udah ada Pak. Jadi kami modify nih Pak. Karena kalau dengan kanstin yang sudah ada dia enggak. Materialnya apa? Plastik Pak. Karena kita dari limbah plastik lainnya. Berat cetaknya di mana? Apa? Berat cetaknya di mana? Ini 3D printing dulu Pak. Ya, karena namanya banyak satu. Ada salah satu data proses. Ada di program studio lo. Oke ya. Sip, kombrut saya bisa. Masih Pak. Mancing, tinggal mancing ya tadi gitu lah itu. Mancing ikan. Aduh. Saya takut udah ditembak. Saya tukang tembak. Kalau ada ujungnya kan masih. Iya, Pak. Satu alat ini berapa ribu? Nggak nyampe harga 500.000. Mahal lah. Dia budget kalau budget juga nggak sampai 300.000. Ya. Kalau di pasaran biasanya dia sejutaan. Udah, aku takut. Jadi gini ya, boleh Bapak kasaran nggak? Di bawahnya. Why we use GPS? Kenapa pakai GPS? Di mana GPS menggunakan GPS? Ya. Yang pada Satu itu. Iya, bisa. Dilacak. Hati-hati ya, hati mata ya. Nah, nanti kalau kena mata orang nggak bisa diganti mata kebo kan? Dia jalan bisa dilacaknya Berapa meter? 15 meter. Yuk, semangat ya. Pimpinan proyek atau sales manager. sales manager. Ikut juga. Ini Ini eksekutif. asik. Ini gimana ya? Ini terima aja ya. Semangat ya. Ini enggak kan? Kamu kali ya. Luar biasa. Luar biasa.
Udah, Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Udah siap, Bu? Udah. Sudah selesai. Setelah atasnya.